Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di satu sektor yang mungkin bisa kita coba pantau karena ada konflik di Laut Merah. Bagaimana potensi saham-saham di kedepannya? Apakah masih layak untuk kita hold dan entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saya akan mulai dengan membaca artikel berita dengan judul Nasib Minyak Kini di Tengah Konflik Laut Merah dan Kabel OPEC. Jadi memang beberapa hari sebelumnya ada konflik di Laut Merah. Ini yang membuat jika teman-teman perhatikan minggu lalu saham-saham perkapalan tiba-tiba melonjak naik lumayan tinggi. Tapi kenaikan tersebut sempat saya bahas di video minggu lalu bahwa kenaikan itu hanya kenaikan sementara karena tidak terpantau ada akumulasi dan cara candle memang tidak oke. Dan ternyata memang keesokan harinya kembali melemah. Karena memanfaatkan ada konflik ini, harga saham-saham perkapalan sengaja dibuat naik untuk menarik retail masuk. Tapi memang untuk harga minyak dunia saat ini memang tergantung dari masalah ini. Kan jika kita baca sekilas, karena ada konflik ini sempat menjadi pusat perhatian menimbang Timur Tengah menyumbang sepertiga dari pasokan minyak mentah global hingga kini. Dan konflik masih terjadi. Dan karena ada konflik ini, takutnya harga minyak akan bergerak naik karena pasokan akan terganggu. Dan bisa kita baca lebih lanjut lagi. Kenaikan harga pengiriman juga mulai naik karena banyak kapal-kapal yang malah berhenti untuk mengirimkan di bulan Desember ini. Karena pada saat harga pengiriman naik, kemarin saham-saham perkapalan juga naik. Tapi saat ini jika kita perhatikan untuk harga minyak dunia sampai perdagangan terakhir, ini masih terpantau melemah. Walaupun memang sebelumnya setelah ada konflik ini di awal-awal harga minyak mulai naik, tapi tetap pada saat video ini dibikin, ini kembali melemah. Sehingga memang tidak ada kenaikan signifikan untuk saat ini untuk harga minyak dunia. Kecuali mungkin konflik ini makin panjang atau makin meluas atau makin parah, mungkin harga minyak dunia akan bergerak naik karena memang pasokan akan terganggu. Sekarang kita coba lihat saham-saham di sektor minyak ini apakah ada potensi untuk bergerak naik. Sekarang kita coba lihat untuk secara teknikal. Akra jika kita perhatikan secara teknikal saat ini masih oke. Sebelumnya memang sempat melemah, turun di bawah kedua garis EMA, tapi pada saat menyentuh 1350, Akra bisa bertahan dan rebound. Setelah berhasil rebound, saat ini Akra sudah berhasil naik di atas kedua garis EMA. Saat ini garis EMA 50 sekitar 1435 sudah berubah menjadi support. Garis EMA 150 di harga 1425 juga saat ini masih berupa support. Ya, setelah berhasil naik di atas kedua garis EMA, mencoba untuk melewati 1450, ternyata masih gagal dan hari Kamis sempat melemah di bawah garis EMA 50-150 tapi masih bisa bertahan dan hari Jumat masih bisa naik 1% lebih. Jadi secara teknikal Akra saat ini masih oke. Apalagi jika teman-teman selalu ikutin pemberitaan tentang Akra, pengendalinya masih rajin untuk terus akumulasi. Dengan harga akumulasi pada pemberitaan terakhir tanggal 24 Desember itu di sekitar 1429 sampai 1454. Jadi terakhir itu akumulasi yang diketahui itu pada tanggal 21 Desember. Masih melakukan akumulasi di sekitar harga 1429. Dan jika kita perhatikan 1429 di sekitar garis EMA 150 ini. Jadi pengendalinya masih percaya dengan sahamnya sendiri atau perusahaan sendiri dan masih akumulasi di sekitar daerah supportnya. Dan jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan hari Jumat kemarin, di broker summary ini terpantau masih ada akumulasi besar pada kenaikan 1% ini. Sedangkan asing memang terpantau 3 hari terakhir mulai keluar dari saham Akra, tapi distribusinya tidak sebesar akumulasi yang dilakukan dari tanggal 14 sampai tanggal 19. Jadi jika kita lihat dari tanggal 14 sampai tanggal 22, ini sebenarnya masih akumulasi. Jadi Akra Musa menarik, cara tren saat ini masih oke, masih ada akumulasi, plus pengendalian sendiri juga masih yakin dengan perusahaannya, masih yakin dengan emitennya dan masih terus melakukan akumulasi di bulan Desember ini. Sehingga saya lihat Akra masih ada potensi besar untuk tren jangka pendek 1 minggu ke depan, kembali rebound dari support EMA 50-150 dengan target jangka pendek di 1480 sampai 1500.
Dan jika kita perhatikan 1500 memang merupakan resisten lumayan kuat karena beberapa kali sempat menahan kenaikan dari saham Akra. Jadi teman-teman apabila sudah dapat di sekitar support MA50 150 atau di sekitar 1400, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila Akra ternyata masih kesulitan untuk melewati 1500. Jadi pada saat mengetes atau mendekati 1500 ternyata mulai melemah dan terpantau ada distribusi, apabila teman-teman ingin coba take profit, bisa pertimbangkan untuk take profit, seru tunggu kembali di garis MA50 150 untuk re-entry kembali. Tapi secara teknikal apabila teman-teman mau hold saat ini, Akra masih oke selama masih kuat berada di atas kedua garis EMA. Dan untuk Elsa, jika kita perhatikan secara teknikal saat ini juga mulai membaik. Sebelumnya juga sama, turun bawah garis EMA 150. Tapi 1-2 minggu terakhir ini juga sempat rebound dari 370. Saat ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 150. Tapi untuk Elsa, ingat, candle hari Jumat walaupun naik 0,52%, ini candle tidak oke. Shadow ke atas lumayan panjang, ini juga masih doji, sehingga ini belum terkonfirmasi break garis EMA 150. Jadi hari Kamis juga, walaupun harga ditutup di atas garis EMA 150 dan saat ini harga 386, ini juga masih candle merah, sehingga ini juga belum terkonfirmasi. Jadi saat ini Elsa belum aman apabila memang belum terkonfirmasi berhasil break garis EMA 150. Dan jika kita perhatikan untuk Elsa, kenaikan hari Jumat kemarin ini terpantau tidak ada akumulasi. Malah terlihat ada sedikit distribusi. Dan asing jika kita perhatikan masih masuk akumulasi pada pedagang hari Jumat. Jadi untuk Elsa menurut saya masih bisa dipantau, tapi wait and see dulu, tunggu konfirmasi dulu. Apabila Elsa terkonfirmasi break garis EMA 150, baru coba ikutan entry dengan target jangka pendek di 400 sampai garis EMA 50. Jadi apabila Elsa berhasil rebound mencoba untuk naik di atas 400 atau garis EMA 50 ini ternyata masih gagal, mulai melemah, bisa pertimbangkan untuk take profit atau hold saja terus selama garis EMA 150 tidak terlewati untuk tren jangka menengah. Tapi secara pergerakan memang saat ini Elsa selama masih gagal naik di atas garis EMA 50, cara pergerakan masih akan bergerak sideways. Apalagi jika terpantau garis EMA 50 masih terus bergerak turun. Hati-hati, apalagi terus bergerak turun dan Elsa mencoba untuk break selalu gagal, malah ada potensi kembali turun bawah garis EMA 150. Dan untuk Medco, jika diperhatikan secara teknikal saat ini belum sebagus Akra maupun Elsa. Elsa minimal sudah mencoba naik di atas garis EMA 150, sedangkan Medco bisa kita lihat masih berada jauh di bawah garis EMA 50 150. Dan garis EMA 50 150 ada potensi untuk berpotongan. Bisa kita perhatikan di sini, Medco sempat turun bawah garis EMA 150 dan rebound di 1100, tapi bisa kita perhatikan di sini setiap kali mencoba untuk break, gagal break, turun kembali ke support, berhasil rebound, tapi tetap saja pada saat kita pantau mencoba untuk break selalu gagal, hati-hati, memang potensi untuk malah tembus support dan kita entry masih besar. Karena secara pergerakan selama berada di bawah kedua garis EMA, trennya masih kurang oke. Dan secara tembus 1100 bisa kita lihat Medco lanjut turun ke 1000 yang merupakan support psikologis, masih bisa bertahan dan rebound. Dan setelah berhasil rebound, mencoba kembali untuk melewati garis EMA 50 150 ini masih gagal. Tapi saat ini harga 1100 sudah kembali menjadi supportnya. Dan bisa kita perhatikan di sini untuk Medco, walaupun hari Jumat kemarin tidak naik dan turun, ini terpantau masih ada akumulasi, walaupun akumulasi tidak besar. Dan asing juga terpantau 1 minggu terakhir mulai masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk Medco apabila teman-teman mau pantau, karena saat ini masih bergerak sideways untuk tren jangka pendek dan tren jangka menengah masih downtrend, apabila ingin coba entry, menurut saya coba tunggu kembali di sekitar 1100. Untuk entry-nya apabila Medco masih bisa bertahan di support ini, dan jadikan garis EMA 50 150 untuk target take profit jangka pendek yang saat ini di sekitar 1175 sampai harga 1200 untuk target take profitnya. Karena ingat, beberapa kali kita lihat mencoba untuk melewati target harga ini, Medco apabila gagal masih ada potensi untuk melemah kembali. Jadi selama belum berhasil melewati kuda garis EMA ini, Medco cara pergerakan masih belum ada tanda-tanda untuk reversal dari downtrend menuju uptrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.